ini kita akan bahas materi notasi ilmiah yang masih dalam bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Agar kalian lebih paham, mari kita simak video berikut ini. Halo, kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Pada video kali ini, kita akan bahas notasi ilmiah atau bentuk baku. Baik, yang kita bahas pertama adalah pengertian notasi ilmiah atau bentuk baku. Pengertian notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Dari pernyataan di atas, notasi ilmiah kita rumuskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, di mana 1 lebih kecil sama dengan A dan lebih kecil 10, dan N bilangan bulat. Selanjutnya, untuk penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10. Sedangkan yang kedua adalah bilangan antara 0 dan 1. Yuk kita cek yang pertama. Bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10. Jika mau ditulis dalam bentuk baku atau notasi ilmiah, maka ketentuannya adalah gunakan sebuah pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, maka kita langsung contoh saja. Tuliskan 1275 dikali 10 pangkat 2 dalam bentuk baku. Baik, kita bahas. 1275 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 1,275. Sekarang kita lihat di sini 1275 itu desimalnya bagaimana. Di sini dijelaskan memindahkan titik desimal ke kiri. Desimal itu identik dengan tanda koma. Nah, angka 1275 itu tidak ada komanya. Artinya letak koma pada angka 1275 itu berada pada paling kanan. Karena 1275 komanya berada pada paling kanan, maka geserlah koma tersebut ke sebelah kiri. 1, 2, 3. 3 langkah di sini sampai pada bilangan bulat yang paling kiri. Kenapa kok bilangan bulat yang paling kiri? Karena sesuai dengan ketentuan yang ada di awal tadi, bahwa bentuk baku atau notasi ilmiah itu harus antara 1 sampai dengan 10. Misalkan kalian mengambil bilangan bulat 12. 12 lebih dari 10 berarti tidak memenuhi syarat. Sehingga yang harus dilakukan adalah geser komanya sampai pada bilangan bulat yang paling kiri. Di sini menggesernya 3 kali, 1, 2, 3. Hasilnya adalah 1,275. Paham ya? Kemudian dikali 10 pangkat 3. Kenapa 10 pangkat 3? Karena kalau memindahkan titik desimal ke kiri, maka digunakan pangkat positif. Terus kenapa pangkatnya kok 3? Karena gesernya 3 kali, 1, 2, 3. Jadi pangkatnya positif 3, kemudian kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 ini dari mana? Dari soalnya yang ini tadi. Sehingga hasilnya adalah 1,275 kali 10 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 1,275 kali 10 pangkat 5.
Jadi 1275 dikali 10 pangkat 2 jika ditulis dalam bentuk baku hasilnya adalah 1,275 dikali 10 pangkat 5. Oke, berikutnya kita lanjut pada materi bilangan antara 0 dan 1. Jika ada bilangan antara 0 dan 1 akan dibuat dalam bentuk baku atau notasi ilmiah, maka ketentuannya adalah gunakan sebuah pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Ini kebalikan dari materi yang tadi. Kalau tadi pangkatnya positif, gesernya ke kiri, sedangkan yang ini pangkatnya negatif, maka gesernya ke kanan. Kita lihat contoh berikut. Tuliskan 0,00000027 dalam bentuk baku. Caranya bagaimana? Kalau ini lebih mudah karena desimalnya sudah kelihatan. Di sini sudah kelihatan komanya. Maka komanya tersebut tinggal digeser ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ketemu dengan bilangan bulat yang pertama. Caranya seperti tadi persis, karena penulisan bilangan bentuk baku itu menggunakan bilangan antara 1 sampai dengan 10. Jadi kalau berhentinya di 0 sini tidak boleh karena bilangannya kurang dari 1. Sedangkan kalau berhenti di sebelahnya 7, kanannya 7 juga tidak boleh karena angka 27 lebih dari 10. Berhentinya harus tepat di sini sehingga hasilnya 2,7 dikali 10 pangkat negatif 6. Kemudian gesernya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pangkatnya 10 pangkat negatif 6. Kenapa pangkatnya negatif? Karena sesuai dengan aturan yang di atas ini, bahwa jika digeser ke kanan maka pangkatnya adalah negatif. Jadi di sini 10 pangkat negatif 6. Sehingga 0,000027 kalau ditulis dalam bentuk baku maka hasilnya adalah 2,7 kali 10 pangkat negatif 6. Mudah sekali bukan? Oke, pembahasan kali ini cukup di sini. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan seperti biasa tugas kalian bisa melihat pada PDR yang sudah kalian terima. Tetap semangat dan semoga kalian tetap selalu sehat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.